Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weda Aulia, kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Sebelum kita membahas struktur, fungsi, ciri-ciri, atau langkah-langkah teks cerita sejarah, perlu kita ketahui apa sih teks cerita sejarah. Sejarah adalah sebuah teks yang di dalamnya menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau yang menjadi latar belakang atau asal muasal terjadinya suatu kejadian yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Definisi dari kata teks adalah bahan tertulis untuk memberikan suatu informasi, sedangkan kata cerita adalah tuturan atau karangan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan kata sejarah adalah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Maka dapat disimpulkan, teks cerita sejarah adalah suatu jenis teks atau bahan tertulis yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lampau, yang biasanya menjadi latar belakang atau sejarah. Contohnya adalah berita, biografi, dan cerita sejarah Indonesia dan lain-lain. Yang kedua, adapun struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah yang biasanya berisi tentang ide gagasan atau ide utama dari suatu topik. Yang kedua adalah urutan peristiwa, yaitu urutan peristiwa sejarah yang terjadi yang biasanya disampaikan dalam bentuk kronologis. Yang ketiga adalah reorientasi, yaitu berisi tentang komentar pribadi dari penulis tersebut tentang peristiwa sejarah yang ia ceritakan. Yang ketiga, langkah-langkah dalam menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi teks cerita atau novel sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Pertama, menampilkan latar masa lalu. Kedua, disajikan secara kronologis. Ketiga, isi berupa fakta atau fiksi. Keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Jenis teks cerita sejarah ada dua. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk fakta. Pertama, struktur teks. Kedua, bahasa yang digunakan. Ketiga, teknik penulisan. Keempat, makna yang terdapat di dalamnya. Dan yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk fiksi. Yang pertama, tema. Kedua, alur. Ketiga, penokohan. Keempat, latar atau setting. Kelima, sudut pandang. 6. Majas atau metafora bahasa yang digunakan. Ketujuh, nilai didik.
dalam cerita sejarah dapat ditulis dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Tema atau pokok persoalan dalam cerita yang akan disampaikan perlu ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, menetapkan sasaran pembaca. Pembaca yang berbeda menjadi teknik penyampaian teks berbeda pula. Kosakata yang dipilih disesuaikan dengan tingkat pemahaman pembaca. Yang ketiga, merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah jika cerita berbentuk narasi fiksi. Yang keempat, membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Peristiwa utama atau pokok yang dipaparkan dikelompokkan ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Kelima, memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Peristiwa-peristiwa utama dijelaskan dengan bagian-bagian pendukung cerita. Dengan penjelasan itu, bagian-bagian pokok menjadi lebih detail. Keenam, menyusun tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Tokoh perlu ditentukan, mulai dari pemberian nama tokoh, perwatakan, sampai dukungan cerita yang hendak ditampilkan. Yang ketujuh, memahami ejaan bahasa Indonesia atau EBI dan menerapkannya. Ejaan memang harus dipahami oleh setiap penulis. Struktur kalimat dan penggunaan tanda baca juga mempengaruhi makna teks cerita. Yang kedelapan, menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Kalimat-kalimat dari draft disusun menjadi sebuah paragraf. Kemudian, ada 6 kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Yang kedua, menggunakan tokoh sentral. Yang ketiga, menggunakan kata sifat yang menjelaskan frasa nominal. Yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang kelima, menggunakan kata yang menggambarkan kejadian di masa lalu. Yang keenam, menggunakan frasa adverbial.